Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kita, channel Ilhas Barji ini. Dan teman-teman tahu nggak sih kalau ternyata ketua DPP P3N atau Petani Pegiat Porang Nusantara itu ternyata adalah orang Wonosobo. Dan kali ini teman-teman kita akan melihat penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Ngakib selaku Ketua DPP P3N Porang Indonesia ini bersama dengan Gus Albar selaku Wakil Bupati Wonosobo. Nah, bagaimana diskusi tentang pertanian porang di Indonesia dan terkhususnya di Wonosobo ini? Mari kita simak di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman porang seluruh Indonesia, ini kita lagi ngobrol sama Pak Albar, Wakil Bupati Wonosobo, Wakil Bupati Porang, Wakil Bupati Porang, Suara Porang Wonosobo. Ya, Suara Porang Wonosobo. Jadi ini kita mengenalkan untuk bahwa porang itu bibitnya ada 3 nih, Pak Wakil. Yang pertama ini namanya spora. Spora ini biji bunga. Jadi yang asli bibit porang itu ini. Oh, yang asli Bibit ini. porang. Yang berasal dari bunga kayak bunga bangkai itu, kayak yang di kebun itu kan hasilnya ini. Nah, dari ini untuk bisa menjadi umbi produksi itu butuh waktu kurang lebih 3 tahun. Jadi dari sini dulu, nanti dari ini menjadi umbi kecil menjadi umbi besar, baru nanti menjadi umbi produksi. 1 kilogram biji spora ini jumlahnya sekitar 5.000 sampai 7.000. Jadi salah satu solusi untuk petani-petani kok mengatakan bibit porang mahal, beli biji. Biji hari ini harga sekilo paling sekitar 500 sampai 550. Kalau tahun lalu sekilo 1.500.000. Tapi nunggunya itu yang lama ya. Makanya butuh solusinya itu. Nah, ini katak. Ini katak yang namanya katak jumbo. Kalau yang kayak gini ini sekilo paling isinya 50. Kalau yang kayak gini bisa 300. Nah, katak ini merupakan fase kedua, ibaratnya fase pertama dari bibit, tapi setelah ditanam, ini kalau bahasa ininya bulbil. Jadi atau umbi daun. Ini umbi yang berada di atas daun, di sela-sela percabangan daun muncul umbi. Ini yang namanya katak primer. Katak primer itu katak yang berada persis di tengahnya, di tengah pertigaan. Kemudian yang lain yang kayak gini, katak yang lonjong-lonjong gini, namanya katak sekunder. Katak yang ada di percabangan daun-daun. Satu pohon itu kalau pohonnya gede, itu bisa mencapai sampai 30 biji. 30 biji. Atau bahkan ada yang sampai 50. Artinya dari satu pohon porang itu bisa menghasilkan bibit sampai 30 sampai 50. Jadi kalau kita petani porang hari ini menanam 10 pohon, bisa jadi tahun depan menanam 50 pohon, bahkan 1 pohon dari hasil ininya. Nah, ini namanya umbi bibit. Dari sini nanti ini dan ini setelah ditanam akan jadilah yang namanya bibit umbi kayak gini. Bibit umbi. Ini bibit umbi yang sekilo isi 2, isi 3, ada yang 10. Nah, potensinya kalau dari ini ditanam itu nanti jadi umbi kayak gini yang isinya 1,5 on paling ini. Kalau ini nanti jadinya kayak gini. Kalau ini ditanam, ini jadinya 3 kilo. Dari segini jadinya 3 kilo sampai 4 kilo. Artinya potensi terhadap sini bagus. Mengenalkan bibit saja, kemudian jadi umbi bibit dikenal ada umbi mini. Jadi ada juga yang umbi masih segini-gini tapi umbi. Ada umbi sedang, ada umbi besar. Nah, ini kayak Pak Tono itu nandur kemarin beli 500 kilo kayak gini semua. Pak Tono ini nanam gede-gede banget karena pengen langsung panen. Nah, sekarang ini dari spora menuju bibit seperti ini membutuhkan waktu berapa lama? Untuk tahapan pertama dari spora menuju bibit umbi kecil dulu, umbi yang 1 on itu 7 bulan.
bulan. 7 bulan Ini terus sebetulnya enggak ini kan beda. Ini langsung itu. Langsung ini cuma ini kecil. Nah, rata-rata seginilah nanti. Ini jadi segini. Tapi untuk teman-teman di Sumatera itu malahan dari spora langsung bisa menghasilkan umbi 1 kilo, 1,5 kilo di tanah-tanah gambut terus. Jadi tergantung perawatannya juga lah. Nah, ini solusi, artinya ketika orang mengatakan mahal-mahal, beli ini 1 kilo harga 500.000 bisa dapat 500 biji tanam. Jadi orang mengatakan orang modal besar enggak. medianya tanam sama seperti yang ini. Ya, sama. Artinya di langsung dicek. ini di bawah ini udah tumbuh ini, yang di bawah sini guys, di bawah sini udah tumbuh tapi ya kecil-kecil, cuma jarak tanamnya yang berbeda. Kalau yang biji bunga ini jarak tanam hanya 10-15 cm, 10-15 cm. Kalau katak itu 25-30 cm jaraknya. Kalau ini 30-60 cm. Kita di tempat percontohan ini paling atas itu umbi, yang ini katak, yang bawah biji bunga, karena ini memang proyek untuk percontohan di DPP. Ini pertama yang mengenai bunga. Ini kan baru penanaman ya. Ya. Untuk menjadi produksi kita menjadi apa? Punya Nilai jual porangnya itu sampai berapa? Jadi untuk nilai jual porangnya tadi Mbak Mariam tolong ambilkan itu, Mbak Mariam ambilkan tepung porang di sana. Jadi porang nanti setelah ini kita tanam kan akan menghasilkan umbi, katakanlah umbi 1 kilo 2 kilo. Jadi pabrik itu menerima mulai 8 on. Setelah 8 on maka bisa dibawa ke pabrik atau kita rajang sendiri. Jadi dibikin chip kayak gini, dibikin chip, dibikin chip, kemudian chipnya itu kita keringkan. Nah itu namanya chip porang. Nah sementara ini Indonesia baru kemampuan kita bikin chip porang itu. Waktunya sama kayak gini, kita tanam 7 bulan jadi umbi gede baru kita rajang. Tapi kalau petani kita umbi ini kita jual ke pabrik. Nah di pabrik itu dirajang menjadi chip. Nah dari chip nanti diproses lagi menjadi tepung porang. Ini namanya tepung porang guys. Tapi ini masih tepung porang, belum glukomanan. Tepungnya masih tepung tapi jadi kadarnya 70%. Ini produksi dari PT Sanindo Bandung. Dari sini untuk menjadi apa? Bahan yang bisa diolah. Masih 2 proses lagi. Jadi ini namanya konjek flour atau tepung konjek yang kadarnya 70%. Sedangkan untuk bisa menjadikan olahan seperti mie, beras dan lain-lain itu butuh minimal 80-90%. Nah ini nanti akan masuk kepada mesin yang namanya ekstraksi, diekstrak dengan menggunakan bahan seperti bioetanol dan sebagainya, dimurnikan, dibuang oksalatnya, muncullah nanti glukomanan murni. Ini yang dicari dunia itu glukomanan murninya guys. Nah makanya kita mumpung ketemu dengan Pak Albar, Wakil Bupati, kita sangat ingin dari P3N ini bisa membuat mesin itu yang sedang kita buat, namanya pengekstrak glukomanan. Ekstrak glukomanan. Ya, glukomanan. Yang glukomanan itu setelah jadi glukomanan kayak gini tapi putih bersih dan sudah oksalat 0%, 0,02 dan sebagainya udah 0%. Itu bisa digunakan untuk menjadi beras porang, mie porang. Kita ada kerjasama dengan perguruan tinggi UGM, bukan kerjasama, maksudnya ada dari UGM itu ada dewan pakar kita, Dr. Sudahayu sudah melakukan penelitian dari tepung porang menjadi 90 jenis varian makanan. Kalau di seluruh dunia sudah malah 250 jenis makanan, tapi kalau yang dari UGM sudah itu. Nah, dari glukomanan itu target kita petani-petani porang di Indonesia, yang pertama kita akan mengekstrak glukomanan
sebagian kita gunakan untuk membuat beras porang, mie porang, bakso dan lain-lain semua yang tadi jelly drink itu Bang ya. Terus sebagian lagi kita ekspor untuk kebutuhan industri di Eropa, di Amerika, di Australia, di Rusia. 120 negara membutuhkan glukomanan. Jadi mereka nggak butuh ini, nggak butuh ini, nggak butuh ini. Mereka butuh glukomanan. Nah, kendala kita selama ini kita baru sebatas bisa nanam, bisa produksi untuk chip, tapi ini Sanindo ini berdiri tahun 70-an ini. 70 bareng dengan PT Ambiko. Dua PT sudah tahu sejak tahun 70, tapi ya baru bisa membuat sampai ini namanya tepung porang. Tepung porang. Lah alhamdulillah kita sudah punya teknologinya untuk pengekstrak sekarang. Insya Allah tahun ini atau tahun depan kita PT P3GN akan membuat PT untuk pengekstrak glukomanan. Minta doa restunya Pak Wakil, mudah-mudahan bisa kita dirikan di Wonosobo ini. Pertama kali di Indonesia nanti. Berarti selama ini yang sudah memproduksi porang di Indonesia inilah ya, kan sudah ada yang beberapa kita sudah tahu lah, ada daerah yang sudah lama menanam porang. Berarti selama ini baru sampai kepada ini ya? Enggak, kalau PT Ambiko itu sudah sampai ke beras, sampai ke mie Shirataki namanya. Mie Shirataki, beras Shirataki itu PT Ambiko di Pasuruan. Itu sudah satu PT tok. Kemudian PT Ambiko sudah mengolah kayak gini, kemudian sudah mengekstraksi, tapi hanya untuk kepentingan industri saja mereka. Artinya tidak keluar, teknologinya itu tidak keluar ya, karena itu rahasia perusahaan. Nah, kalau kita kan beda. Kalau kita kan asosiasi, jadi kita mengharapkan bisa punya ilmunya yang nanti kita tularkan kepada teman-teman di seluruh Indonesia, sehingga nanti semua DPW bisa membuat tepung porang, bisa mengekstrak, bisa membuat mie, sehingga sebagai bahan pengganti makanan di Indonesia ini tersebar di seluruh Indonesia. Itu visi kita, guys. Berarti mesinnya masing-masing beda apa satu? Apanya? Mesin untuk menjadi mie, menjadi beras, menjadi berarti Beda. Kunci pertama adalah diekstrak. Ini pengekstrak. Ini diekstrak untuk dimurnikan ya. Dimurnikan menjadi tepung glukomanan 89%. Nah, kalau sudah menjadi tepung glukomanan ya kayak gini sih bentuknya, kayak gini, tapi lebih halus, lebih putih, non oksalat, artinya udah nggak ada racunnya. Nah, itu baru nanti mesin sendiri untuk membuat beras, nanti mesin sendiri untuk membuat mie, nanti mesin sendiri untuk membuat bakso. Nah, kalau yang untuk macam bikin kue macam-macam kan nggak pakai mesin, artinya dari tepung, misalnya kita bikin kue tar atau kue bolu, itu kita campurkan, Pak. Kita membuat kayak biasa, kayak bolu itu cuma campurkan 2% dari glukomanan tadi. 2% saja itu sudah menjadi kualitas bagus, manfaat porang, anti non kolesterol, jadi anti darah tinggi, anti diabetes, bisa untuk diet, itu guys. Jadi kan yang penting mesinnya macam-macam, tapi yang paling dibutuhkan mesin pengekstrak. Ya. Mesin pengekstrak. Jadi kronologinya mesin itu kalau dari awal kita sampaikan gini, setelah barang kita panen, yang pertama masuk namanya mesin perajang. Kalau ngomong mesin, urutannya mesin perajang atau slasher. Dari mesin perajang porang kemudian masuk ke oven pengeringan. Jadi nanti variasi mesinnya. Dari oven kemudian masuk kepada mesin penghancur kayak gini, namanya turbomil. Dari turbomil ini gandeng dengan yang namanya separator. Separator itu yang sudah mulai memisahkan glukomanan dengan oksalat ini sampai mampu bisa 70 kayak gini. Jadi ini enggak kayak, ini beda dengan misalnya singkong asal ditumbuk, enggak. Ini ada namanya hammer mill, ada namanya turbomil, separator. Nah, dari separator menghasilkan ini kemudian masuk lagi ke mesin pengekstrak. Dari pengekstrak nanti masuk ke oven untuk dikeringkan, masuk lagi ke penghancur kayak gini. Dihancurkan lagi. Nah, setelah menjadi murni itulah tinggal ibaratnya mau diapakan. Termasuk kita ekspor, termasuk nanti di sana dibuat untuk industri kosmetik, industri segala macam. Bahkan industri kayak batu bara itu pun membutuhkan ini, Gus. Karena porang glukomanan ini di sana campur
misalnya tes dik di sebuah pertambangan batu bara membutuhkan ini, dia akan mengumpulkan partikel-partikel batu bara sehingga dari situ bisa diukur berapa kadar batu bara di sebuah daerah. Ini dipakai. Artinya manfaat porang itu luar biasa, sebetulnya itu luar biasa sekali. Khasanah yang selama ini menjadi endemik Wonosobo itu luar biasa banyak dan kita belum tahu. Oleh karena itu kami dari petani porang minta dukungannya Gus dari pemerintah daerah Wonosobo untuk kita bisa lebih bisa memanfaatkan, mengoptimalkan sumber daya alam. Jadi ini kan soal porang ini kan untuk prosesnya menjadi tugas kita semua. Iya. Tapi petani kan butuhnya langsung nanam jual. Tangan jual. Jadi nggak perlu mikir ini. Iya. Nggak mikir gini harus ada nandur kan. Betul. Makanya nggak bisa diberitahukan ke petani. Ya. Ini menjadi tugas kita saja. Oke. Biar mereka nanam gitu aja. Ekonomi produksi ya Pak. Sokor-sokor dimodali ya Pak. Ya itu. Nah, itulah teman-teman diskusi tentang bagaimana sih cara kita menanam porang atau bagaimana cara kita membudidayakan porang, dan porang itu bisa digunakan untuk apa aja sih dan lain sebagainya. Itu sudah dijelaskan oleh Bapak Ngakib ya selaku Ketua DPP P3N Porang, yang basecampnya itu ternyata ada di Balai Kambang Silomerto Wonosobo. Nah, bagi teman-teman yang ingin ataupun berminat untuk bertani porang karena memang potensinya lumayan bagus, silahkan teman-teman bisa kunjungi basecamp DPP P3N tersebut di Balai Kambang Silomerto Wonosobo. Ya mungkin itu saja teman-teman, semoga pertanian di Wonosobo khususnya ini dan di Indonesia pada umumnya bisa lebih berdaya, maju dan sejahtera bagi para petani Indonesia. Ya terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.